Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kenapa siklus air menjadi proses water renewable. Yang kedua, jelaskan perubahan iklim di masa depan terhadap siklus air pertanian dan produksi pertanian. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ada berapa siklus hidrologi. Dan yang terakhir, jelaskan kondensasi proses yang terjadi di laut dan hutan pada pagi, siang, dan malam hari. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jelaskan kenapa siklus air menjadi proses water renewable. Air merupakan salah satu sumber alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai daya regenerasi yang selalu berada dalam sirkulasinya dari suatu siklus yang disebut siklus air atau siklus hidrologi. Oleh karena sifatnya dapat diperbaharui, tergolong sumber alam yang tersedia melimpah di alam dan apabila volumenya berkurang dapat dengan cepat tersedia melalui proses pembaharuan baik secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Air yang menutupi permukaan bumi hampir 71% atau 1,4 triliun kilometer kubik, di mana 97,5% adalah air asin, sisanya 2,5% berupa air tawar. Dari 2,5% air tawar tersebut, lebih dari 99% berupa air bawah tanah atau air es, dan kurang dari 1% air tawar ditemukan di danau, sungai, dan permukaan lain yang ada di bumi. Dari uraian tersebut diketahui bahwa volume air tawar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan di darat presentasinya sangat kecil. Oleh karena itu, volume air di darat harus dikelola sebaik-baiknya, sehingga kemanfaatan terhadap kehidupan makhluk hidup secara umum dan terutama terhadap manusia dapat terus terjaga. Para hidrologiwan menyatakan bahwa ditinjau dari segi jumlah volume air atau kuantitas yang jatuh ke bumi relatif tetap, tetapi yang berubah adalah pola penyebarannya atau distribusinya menurut kondisi waktu dan tempat. Namun, air minum yang bersih dan aman tidak selalu tersedia di banyak bagian dunia saat ini. Sebagian besar air di bumi tidak mengalami siklus perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat. Air di lautan, bawah tanah, dan dalam bentuk es cenderung mengalami siklus sangat lambat. Hanya air permukaan yang mengalami siklus dengan cepat. Pengukuran yang menunjukkan waktu rata-rata yang dihabiskan molekul air di setiap reservoir air utama di bumi disebut residence time. Kedua, jelaskan perubahan iklim di masa depan terhadap siklus air pertanian dan produksi pertanian. Hasil analisis global terhadap indeks perubahan iklim mengindikasikan bahwa nilai penyimpangan iklim di Indonesia akan meningkat pada masa mendatang sebesar 7 dan 8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan pada masa datang. Peningkatan suhu udara global selama 100 tahun terakhir rata-rata 0,57 derajat Celcius. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya peningkatan transpirasi yang selanjutnya menurunkan produktivitas tanaman pangan, meningkatkan konsumsi air, mempercepat pematangan buah atau biji, menurunkan mutu hasil, dan mendorong berkembangnya hama penyakit tanaman. Berdasarkan hasil simulasi tanaman, kenaikan suhu 2 derajat Celcius di dataran rendah dapat menurunkan produksi sampai 40%. Sedangkan di dataran sedang dan tinggi, penurunan produksi sekitar 20%. Perubahan iklim diyakini akan berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan, terutama pada sektor pertanian, dan dikhawatirkan akan mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pertanian, terutama tanaman pangan. Pada masa mendatang, pembangunan pertanian akan dihadapkan pada beberapa masalah serius, yaitu 1. Penurunan produktivitas dan pelandaian produksi yang tentunya membutuhkan inovasi teknologi untuk mengatasinya. 2. Degradasi sumber daya lahan dan air yang mengakibatkan soil sickness, penurunan tingkat kesuburan dan pencemaran. 3. Variabilitas dan perubahan iklim yang mengakibatkan banjir dan kekeringan. Serta 4. Alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian. Selain peningkatan suhu global, kenaikan permukaan air laut juga berdampak serius pada sektor pertanian. Dampak paling nyata adalah penciutan lahan pertanian di pesisir pantai seperti Jawa, Bali, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan.
kerusakan infrastruktur pertanian dan peningkatan salinitas yang merusak tanaman. Perubahan iklim global berdampak nyata pada produksi tanaman pangan. Secara global, perubahan iklim diproyeksikan dapat menurunkan produksi tanaman, terutama di wilayah pertanian yang terletak di lintang rendah akan mengalami dampak negatif. Dampak negatif tersebut dikarenakan wilayah lintang rendah memiliki suhu udara yang berada pada batas toleransi tanaman di bawah 10 derajat Celcius dan di atas 29 derajat Celcius. Dampak sosial ekonomi antara lain A. Turunnya produktivitas dan produksi. B. Penurunan marginal GDP sektor pertanian. C. Fluktuasi harga di pasar internasional. D. Perubahan distribusi geografis rejim perdagangan. E. Meningkatnya jumlah produksi rawan pangan. Dan F. Migrasi dan civil unrest. Pengkajian dampak perubahan iklim telah dilakukan antara lain terhadap 1. Sumber daya pertanian, seperti pola curah hujan dan musim, aspek klimatologis, sistem hidrologi dan sumber daya air, aspek hidrologis, serta keragaan dan penciutan luas lahan pertanian di sekitar pantai. 2. Infrastruktur atau sarana dan prasarana pertanian, terutama sistem irigasi dan waduk. 3. Sistem produksi pertanian, terutama sistem usaha tani dan agribisnis. Pola tanam, produktivitas, pergeseran jenis dan varietas dominan, produksi, serta keempat aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga, ada beberapa siklus hidrologi. Sebutkan dan jelaskan. Berikut adalah 10 proses yang terjadi dalam siklus hidrologi. 1. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air, seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. 2. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. 3. Sublimasi adalah proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. 4. Intersepsi adalah proses tertahannya air hujan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. 5. Kondensasi. Proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. 6. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. 7. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. 8. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. 9. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. 10. Perkolasi adalah pergerakan air sampai ke kedalaman tertentu, sehingga mencapai air tanah atau groundwater. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek atau yang dikenal juga dengan siklus hidrologi kecil. Siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana, karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Jadi, dalam siklus ini, air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lainnya yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan, awan akan mencapai titik jenuhnya, dan akhirnya terjadi presipitasi. Nah, presipitasi ini
kita kenal juga sebagai hujan. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Awalnya sama, air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya dengan siklus air pendek, kali ini hujannya turun di darat. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan akan mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat, sehingga timbul lagi yang dinamakan runoff atau limpasan. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut. Namun, air yang jatuh di darat tidak selalu mengalami runoff, tapi bisa juga mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Air yang meresap ke dalam tanah akan tetap mengalir ke laut. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Siklus air panjang ini biasanya terjadi di wilayah pegunungan dan wilayah dengan iklim subtropis. Ciri dari siklus panjang ini adalah peristiwa awan yang tidak langsung turun menjadi hujan. Siklus ini diawali dengan fase evaporasi atau penguapan yang terjadi di lautan, di mana air berubah menjadi molekul-molekul gas. Setelah itu akan melewati tahap sublimasi. Pembentukan awan yang mengandung kristal es akan terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap adveksi, di mana awan akan berpindah titik. Pada tahap adveksi tersebut, awan yang mengandung kristal es akan menuju ke wilayah daratan yang mengalami fase presipitasi. Setelah fase ini, maka awan akan berubah menjadi hujan. Namun hujan yang turun berbentuk salju dan terakumulasi membentuk gletser. Gletser yang berada di darat tersebut akan mencair karena pengaruh peningkatan suhu dan tekanan. Gletser yang mencair tersebut mengalir di atas permukaan tanah, mengikuti aliran sungai dan sebagainya, kemudian menuju ke laut yang disebut dengan runoff atau mengalami infiltrasi yang kemudian terjadi pergerakan air sampai kedalaman tertentu hingga mencapai air tanah atau groundwater yang disebut juga dengan perkolasi. Air tanah ini akan terus bergerak mengarah ke lautan. Nomor 4. Jelaskan kondensasi proses yang terjadi di laut dan hutan pada pagi, siang, dan malam hari. Fluktuasi kandungan uap air di udara lebih besar pada lapisan udara dekat permukaan dan semakin kecil dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini terjadi karena uap air bersumber dari permukaan dan proses kondensasi berlangsung juga pada permukaan. Pada siang hari, kelembapan lebih tinggi pada udara dekat permukaan disebabkan penambahan uap air hasil evapotranspirasi dari permukaan. Proses ini berlangsung karena permukaan tanah menyerap radiasi matahari selama siang hari tersebut. Pada siang hari, sinar matahari mengakibatkan air yang ada di laut maupun air hasil dari fotosintesis tumbuhan dalam jumlah besar di hutan akan mengalami penguapan yang disebabkan dengan evaporasi atau pada air laut dan transpirasi dan evapotranspirasi pada hutan. Air yang menguap ke atas akan menghadapi penurunan suhu yang signifikan karena tekanan udara yang semakin rendah. Suhu yang lebih rendah ini memungkinkan uap air menjadi dingin karena melepaskan panas, dan lambat laun akan terkondensasi membentuk partikel-partikel uap air dan dengan bantuan pergerakan angin, partikel-partikel uap air ini akan bergabung dan menyatu membentuk awan. Pada malam hari, kelembapan lebih rendah pada udara dekat permukaan. Pada malam hari akan berlangsung proses kondensasi atau pengembunan yang memanfaatkan uap air yang berasal dari udara. Oleh sebab itu, kandungan uap air di udara dekat permukaan tersebut akan berkurang. Kelembapan udara pada ketinggian lebih dari 2 meter dari permukaan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara malam dan siang hari. Pada lapisan udara yang lebih tinggi tersebut, pengaruh angin menjadi lebih besar. Kondisi seperti ini memicu terjadinya pembentukan kabut. Uap air tersebut mengembun tepat di atas permukaan bumi untuk membentuk kabut yang seringkali tampak jelas di hutan maupun permukaan laut. Kabut yang muncul saat udara panas bergerak di atas permukaan yang lebih dingin dikenal sebagai kabut advektif. Bentuk kabut lain yang dikenal sebagai kabut radiasi
muncul pada malam hari saat suhu permukaan dingin. Jika udara tidak bergerak sangat cepat, lapisan kabut tidak mudah bercampur dengan udara di atasnya, yang mendorong produksi kabut tanah dangkal. Pendinginan tambahan juga mengarah pada kondensasi dan pembentukan awan tingkat rendah di mana udara yang lebih dingin tidak dapat menahan uap air sebanyak udara yang hangat, sehingga pada saat suhu turun, laju kondensasi melebihi laju penguapan dan terbentuklah tetesan air. Pada pagi harinya, tetesan air tersebut dapat dilihat mengendap pada permukaan yang lebih dingin dibandingkan udara di sekitarnya, yang disebut dengan embun. Embun akan menempel pada permukaan daun di hutan meskipun tidak terjadi hujan pada malam harinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.